Selamat pagi para sahabat Petra yang terkasih di dalam Tuhan. Sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Embun pagi pada hari ini Jumat 26 September 2025 bersama saya Pendeta Hendra Kurniawan dari GKJ Mergangsan. Adapun tema di embun pagi hari ini adalah memiliki Allah. Oleh karena itu, sebelum kita bersama-sama menerima firman-Nya, marilah kita menyiapkan hati untuk berdoa. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu ya Allah, bila mana pada kesempatan kali ini Engkau boleh berkenan menyertai dan memberkati kami, sehingga kami bersama-sama dapat bersekutu dalam embun pagi di hari ini. Dan pada kesempatan kali ini kami hendak merenungkan firman Tuhan. Biarlah firman yang boleh kami terima dapat menjadikan kami semakin menghayati cinta kasih-Mu. Hanya di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Ibu bapak dan para sahabat Petra yang terkasih di dalam Tuhan, kembali kepada tema memiliki Allah, di mana firman Tuhan diambil dari Mazmur 146 ayat yang kelima. Firman Tuhan mengatakan, "Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya." Ibu bapak dan sahabat Petra yang terkasih di dalam Tuhan, sebelum kita membahas tema memiliki Allah, tentu kita tidak asing dengan istilah memiliki. Artinya, kalau kita kehilangan sesuatu yang kita miliki, pasti akan muncul beberapa respon di dalamnya. Bisa sangat sedih, bisa bahagia, atau mungkin juga bisa biasa-biasa saja. Nah, respon sedih itu karena kita masih mempunyai rasa sayang terhadap barang tersebut. Sedangkan rasa bahagia mungkin karena memang sudah tidak ada rasa sayang di dalam barang tersebut. Sedangkan rasa biasa-biasa saja, ya mungkin memang sudah tidak begitu menyayangi barang tersebut. Artinya, yang ingin saya sampaikan adalah tingkat kesedihan atas kehilangan sesuatu itu ditentukan oleh value yang ada di dalamnya. Value itu berbicara mengenai nilai. Semakin kita memberikan nilai terhadap barang tersebut, maka semakin besar juga rasa kehilangan
yang akan muncul. Tetapi sebaliknya, jika tidak ada value di dalamnya, maka tidak akan merasa begitu kehilangan. Sebagai contoh, misalkan kita kehilangan sesuatu yang kita sayangi, pacar lah, diputus pacar. Ketika kita sangat mencintai pacar, maka ketika kita kehilangan, pasti kita akan merasa sangat begitu sedih. Tetapi, jika pacar kita itu, mohon maaf, suka ngatur, cerewet, temperamen, dan macam-macam, mungkin ketika kita kehilangan, ya akan merasa bahagia, karena kita bisa terbebas dari jeratan pacar tersebut. Atau mungkin karena kita sudah bosen karena terlalu pacaran lama begitu, sehingga ketika kita kehilangan pacar ya mungkin biasa-biasa saja, dan bisa jadi kita bisa berpikir nanti bisa cari lagi kok. Makanya tadi saya katakan tingkat besar kecilnya kehilangan akan sesuatu itu ditentukan oleh value di dalamnya. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana dengan iman? Ketika kita juga memiliki iman, apakah kita juga menempatkan value yang besar kepada iman tersebut? Sehingga ketika seseorang kehilangan iman, dia akan merasa bersedih. Tapi seringkali yang namanya iman itu orang tidak memberikan value yang besar di dalamnya. Apalagi kalau kemudian sudah diberhadapkan dengan pasangan hidup. Sehingga seseorang berpikir, ya daripada saya tidak nikah, ya lebih baik saya meninggalkan iman. Atau mungkin seringkali diberhadapkan dengan sebuah jabatan atau pekerjaan. Seringkali seseorang harus meninggalkan iman agar jabatannya itu naik. Nah, padahal kalau kemudian kita mau menghayati, iman itu merupakan sebuah hal yang perlu dan penting untuk dipelihara. Dan ketika kita sudah memiliki iman, maka tugas kita adalah menjaga dan memelihara tersebut, sehingga iman itu tidak hilang. Karena dengan menjaga, merawat, dan memelihara iman itu, maka sampai akhirnya kita akan dapat merasakan kesempurnaan keselamatan. Firman Tuhan di dalam Mazmur 146 dikatakan, berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Allah. Jadi, melalui Mazmur ini, kita dapat melihat ada sukacita ketika seseorang itu mempunyai Allah, memiliki Allah. Karena ketika kita membaca Mazmur 146, di situ diberikan sebuah judul, hanya Allah satu-satunya penolong. Jadi ketika seseorang itu mempunyai Allah, harusnya dia sangat bersyukur. Karena hanya Allah lah yang mampu menolong setiap kehidupan manusia. Dan melalui refleksinya, Daud mencoba untuk mengingatkan bahwa ketika seseorang itu mempunyai Allah, maka dia dapat dikatakan sebagai orang yang berbahagia. Oleh karena itulah,
Daud mengajak agar para pembacanya dapat benar-benar memelihara, menjaga agar imannya kepada Allah itu tidak pudar, tidak hilang, ataupun tidak rusak. Nah, saat ini kita juga diingatkan sebagai sahabat Petra bahwa iman itu merupakan sebuah hal yang penting yang perlu untuk kita pelihara, kita jaga, kita rawat, agar kita dapat merasakan kasih Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Dan bagi saya, bukan hanya iman saja, tetapi juga soal keluarga. Ketika kita memiliki keluarga, ya kita harus menjaganya dengan baik, merawatnya dengan baik. Termasuk juga soal pekerjaan. Bagaimana kita harus bertanggung jawab, punya integritas, konsisten, komitmen dalam menjalankan setiap tanggung jawab pekerjaan. Itu adalah bagian dari kita menjaga dan merawat serta memiliki, sehingga kita memberikan value dalam sesuatu yang kita miliki tersebut. Tetapi ya memang ketika kita memberikan value di dalamnya, pasti ada resiko. Resikonya adalah ketika seseorang kehilangan, maka akan muncul kesedihan. Tapi kita harus ingat bahwa ketika kita memiliki Allah, setiap kesedihan yang kita rasakan pasti akan digantinya dengan kesukacitaan yang besar. Karena Daud kembali lagi menegaskan, berbahagialah orang yang mempunyai Allah. Oleh karena itu, tetap semangat untuk tetap berpengharapan kepada Allah, karena itu bagian dari kita memiliki iman kepadanya. Tetap semangat menjalankan aktivitas kehidupan kita masing-masing, dan Tuhan memberkati. Amin. Ibu, Bapak, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita menyatukan hati dalam doa. Kita berdoa. Kami kembali bersyukur ya Allah, Engkau boleh mengingatkan kembali kepada kami akan pentingnya memiliki dengan menanamkan value di dalamnya, maka rasa memiliki kami akan semakin kuat. Dan oleh karena itu, kiranya Tuhan memampukan kami agar kami dapat mempertahankan iman kami, sehingga iman yang telah kami miliki kepadamu boleh terjaga, terawat, sampai pada akhirnya kami merasakan kesempurnaan keselamatan yang sejati. Berkati para sahabat Petra, dan biarlah para sahabat Petra senantiasa menyatakan kemuliaan Kristus dalam kehidupannya, dan apapun tugas tanggung jawab, baik di tengah keluarga, masyarakat, termasuk juga pekerjaan, sekolah, dan yang lainnya, Tuhan memberkati. Biarlah setiap tanggung jawab itu dapat menjadikan nama-Mu dipermuliakan, dan kami boleh merasakan pertolongan-Mu yang sejati. Hanya di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Para sahabat Petra yang terkasih di dalam Tuhan, demikianlah embun pagi pada hari ini. Kiranya sabda Tuhan memberikan hikmat, kekuatan, dan penghiburan bagi kita untuk dapat melewati hari ini dengan baik. Saya, Pendeta Hendra Kurniawan dari GKJ Mergangsan, mohon diri, mohon pamit, dan mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Tetap semangat mengasihi orang lain, dan Tuhan Yesus selalu memberkati Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Shalom.